Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Kami bersyukur di hari Sabat ini kembali kita bersama-sama, kita akan beribadah kepada Tuhan meskipun dari rumah kita masing-masing. Tapi biar itu tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa haus, lapar, dan rindu kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan kita. Selidiki hati kami hari ini Tuhan. Uji setiap batin kami. Biar Kau dapati Tuhan, hati kami tetap melekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh mengasihi
tiada duanya dalam hidup kami. Biar Kau dapati setiap kami tetap setia sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Beri telinga seorang murid untuk kami boleh dengarkan firman-Mu, dan terlebih mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami demi nama Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang aku kasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur meskipun kita beribadah dengan jarak yang jauh, tapi kita dekat di dalam doa kepada Tuhan. Kita meyakini apabila kita ibadah dengan sungguh-sungguh, meskipun dengan jarak yang jauh, dengan hati yang bersyukur, ibadah dengan sukacita, Tuhan pasti memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dasar bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Surat Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya ulangi, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama pada kesempatan ini merenungkan firman Tuhan tentang kuat. K-U-A-T. Kita akan belajar 4 huruf K-U-A-T. Anak Tuhan harus kuat. Makanya Tuhan mengatakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang dari surat Efesus ini, saudara-saudara sekalian, kota Efesus itu memiliki banyak tempat, yaitu penyembahan berhala, tempat penyembahan berhala, dan orang-orang yang ahli sihir di sana tempatnya. Paulus pernah tinggal di kota Efesus itu selama 3 tahun. Itu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19. Dan surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus di penjara, di mana saat itu Paulus sedang menjadi gembala jemaat di Efesus, pembina rohani di Efesus. Maksud dan tujuan Paulus menulis surat ini yaitu untuk menguatkan hati atau iman jemaat supaya mereka terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan memberikan kekuatan agar seluruh warga atau jemaat Efesus binaan Rasul Paulus ini semakin kuat menghadapi setiap masalah dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus sungguh banyak menghadapi kasus, menghadapi masalah, banyak yang takut dan khawatir. Karena apa? Karena pemberitaan Injil Paulus sampai di penjara, dan menulisnya pun surat Efesus pun ditulis dari dalam penjara. Mereka banyak mengalami kendala iman mereka. Hidup mereka banyak menghadapi masalah, tekanan dari orang-orang si penyembah berhala. Saudaraku, kasus seperti ini pada zaman sekarang ini juga sering menimpa kehidupan kita. Kita sering dihadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dan hal-hal yang membuat kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi, melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajak kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kamu kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Nah, bagaimana agar kita kuat di dalam Tuhan? Nah, ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita kuat. Bagian yang pertama tentang huruf K. K, kedua nanti U, terus A, terus T. Kuat. K di sini saya mengambil pengertian tentang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dalam peristiwa perjalanan kehidupan Tuhan Yesus dengan para rasulnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, dan Simon Petrus yang memberi jawaban di dalam Matius pasal 16 ayat 16 untuk menjajaki sejauh mana pengenalan para murid kepada Yesus. Matius pasal 16 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara ditanya kepada yang lain, murid-murid yang lain, kalau menurut aku siapa kamu? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan nabi-nabi lain, ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan ini, itu, dan seterusnya. Tetapi oleh ilham Roh Kudus, oleh kuasa jamahan Allah Bapa di surga, Rasul Petrus memberikan jawaban bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa Petrus menjawab jawaban yang tepat menurut Tuhan Yesus? Dikatakan begitu. Mengapa demikian? Karena Petrus hubungannya dekat dengan Tuhan, karena Petrus pengenalannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, orang kenal itu mesti ada jalinan hubungan intim. Pengalaman hubungan intimnya dengan Tuhan itu akan membuat dia mengerti bagaimana karakternya Tuhan, bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5, mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Itu dialami oleh Petrus. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, apabila kita ada hubungan intim dengan Tuhan, mengalami pengenalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menikmati jamahan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa merasakan bagaimana Allah itu sesungguhnya memelihara kehidupan kita, membawa kita untuk lebih mengenal pribadinya dan karakternya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24, Yeremia pasal 9 ayat 24 dikatakan demikian, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini orang yang mengenal Tuhan selain menjalin hubungan intim, yaitu dia memahami bahwa keberadaannya Tuhan itu harus diakui dengan perilaku hidupnya. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa harus memahami akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jika kita telah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan tahu kasih setianya Tuhan itu sejauh mana yang dialami oleh orang yang mengenal Tuhan. Keadilannya, kebenarannya itu akan selalu ada pada kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar terus-menerus mengenal Tuhan, memahami pribadinya, dan memahami pengajaran kebenarannya. Supaya apa? Supaya melalui pengenalan kita kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, itu menambah kekuatan kita dalam menghadapi dunia yang semakin sulit hari-hari ini. Pengenalan yang sungguh kepada Tuhanlah yang membuat kita menjadi orang yang kuat.
Karena kekuatan itu akan diberikan Tuhan kepada kita ketika kita sudah memahami kekuasaan Tuhan, memahami kasih Tuhan, keadilan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita yakin kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan melalui pengenalan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalinlah hubungan yang intim, alamilah Tuhan secara pribadi seperti Ayub mengalami Tuhan dan menerima Tuhan, menikmati keberadaan Tuhan secara pribadi. Akhirnya Ayub pun diberkati Tuhan. Demikianlah kita, agar kita kuat menghadapi persoalan seperti Ayub yang kuat dan berhasil menghadapi persoalan, yaitu menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, diberkati Tuhan dengan kekuatan. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tadi K, sekarang U. U saya ambil dari kitab Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan bagian kedua, Matius 6 ayat 33. Mengutamakan Tuhan. Matius 6:33 adalah ayat yang sering kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita diajak oleh Tuhan untuk membuat hidup kita kuat menghadapi masalah di bumi ini. Belajarlah mengutamakan Tuhan. Kunci berkat dari kehidupan kita dalam mengiring Tuhan adalah kalau kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga Tuhan itu menjadi yang terdepan di dalam seluruh hidup kita atau menjadi prioritas kehidupan kita. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini pertama, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada rajanya. Rajanya adalah Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa memerintah, yaitu pemerintahannya sebagai raja. Kita sebagai anak-anaknya harus patuh dan tunduk kepada perintahnya supaya kita ini diberkati Tuhan. Kalau kita sudah tunduk pada perintahnya, kita sudah mendapatkan Yesus sebagai Allah kita, kita memiliki Dia dalam segala perkara kehidupan kita, kebenarannya, kuasanya, pertolongannya, perlindungannya, berkatnya akan melimpah atas kita. Kalau Yesus kita dapatkan, maka yang lain pun akan dilimpahkan. Itulah yang mengutamakan Tuhan, sehingga kita akan menikmati berkat-berkatnya. Jangan seperti Nabi Yunus yang pernah diutus Tuhan ke Niniwe, malah dia pergi ke tempat lain. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan, perintahnya seorang raja yang memiliki kekuasaan. Karena dia mengutamakan kepentingannya sendiri, maka dia pun akhirnya celaka, tidak bahagia hidupnya. Bahkan dihukum Tuhan, dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari. Saudaraku, orang yang mengutamakan Tuhan itu orang yang akan diberkati. Yaitu seperti apa contohnya? Seperti contohnya yang ditulis dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang penting, bahwa kehidupan orang percaya itu, saudaraku sekalian, mari kita sama-sama memperjuangkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu soal kerajaan Allah, yaitu soal kebenaran. Hidup kita mengutamakan Tuhan, yaitu belajar menikmati kehidupan dalam kebenaran, berjuang untuk melakukan kebenaran. Kalau sudah berjuang melakukan kebenaran, setiap hari hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka hatinya akan menikmati damai sejahtera. Ketika kedamaian sejahtera itu ada dalam hati kita, dan kita telah dapat membawa damai itu menjadi gaya hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan sukacita kepada kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena disitulah ada damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu belajarlah mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan mampu melakukan kebenaran,
memiliki damai sejahtera dan memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Utamakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah diutamakan, yang lain akan ditambahkan, yaitu segala keperluan yang kita butuhkan. Bagian ketiga, A. K, U, terus A. Andalkan Tuhan. Nah ini, berikut ini yang kita akan sama-sama renungkan. Dijelaskan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini Yeremia. Di sebelumnya dikatakan oleh kitab Yeremia juga, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi akan berbahagia, akan selalu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Mengandalkan Tuhan itu ada ketergantungan yang tak terpisahkan antara kita dengan Tuhan. Hubungannya adalah hubungan karib persekutuan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, yaitu persekutuan bagaikan ranting dan pokok dan dahannya atau pokoknya, bagaikan pokok anggur, rantingnya dan pokoknya. Jadi tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya haruslah tiap hari, tiap saat mengandalkan Tuhan, bernaung, berlindung hanya kepada Tuhan, karena Dia yang punya kuasa di bumi dan di surga. Di dalam Mazmur 91 ayat 15-16 dijelaskan bahwa Mazmur 91 ayat 15-16 dijelaskan bahwa berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Apa berkatnya? Di situ dijelaskan di Mazmur 91 ayat 15-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya selalu bergantung dan hidupnya selalu ketergantungannya hanya kepada Tuhan, yang diandalkan hanya Tuhan. Yaitu kalau kita berseru kepada Tuhan atau berdoa, Tuhan akan memberkati, menjawab, Tuhan akan menyertai, membebaskan kita, meluputkan kita, dan melindungi kita, dan seterusnya. Berkatnya Tuhan melimpah kepada kita semua yang mengandalkan Tuhan. Jadi belajarlah mengandalkan Tuhan, jangan sampai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu berserah kepada Tuhan dan bernaung, berlindung hanya kepada Tuhan, karena menyadari bahwa Dia adalah Allah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Bagian T, yaitu tinggikanlah Tuhan. Nehemia pasal 9 ayat 5. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Disambung lagi Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka hidupnya harus setiap hari harus ada pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Dalam hidupnya yang diagungkan, yang ditinggikan hanyalah Tuhan. Melalui seluruh hidupnya, perilakunya menerjemahkan keagungan Tuhan. Hidupnya mengaplikasikan kebaikan Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa setiap orang yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengagungkan nama Tuhan dengan kerendahan hati, bahwa Dia adalah yang luhur dan mulia, yang agung, yang namanya patut dipuji dan dimuliakan dan disembah, maka dia akan menikmati kuasa Allah di tengah pujiannya. Kuasanya Allah yang bagaimana?
kuasa Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Allah adalah Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang yang percaya kepadanya. Pujianmu ada tahta Allah. Allah mau bertata di tengah pujian kita. Karena itu jangan segan-segan kita memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan, tinggikan namanya. Yang dipuji, yang disembah hanyalah Tuhan. Sehingga kekuatan dari Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Karena kuasa Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Karena itu saudara sekalian, ayo andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, tinggikanlah Tuhan, kenalah Tuhan. Itulah kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap kuat. Hanya firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi kuat menghadapi semuanya ini. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu kuat bila kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan itu bagi kita semua. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun persoalanmu, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati, menyertai, melimpahi berkat kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku, untuk firman Tuhan, agar kekuatan dari Tuhan melimpah atas seluruh hidup kita. Allahku yang bertata di surga, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih kehadapan-Mu atas pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga saat ini, hari ini, kami dapat mendengarkan, menikmati sabda-Mu. Bapa, tolonglah kami, bimbinglah kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu, sehingga dengan melakukan firman-Mu pada saat ini, kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang akan menambahkan kekuatan kepada kami. Persoalan apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau ada bersama kami, menolong kami, membimbing kami, membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas seluruh kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka setiap hari, setiap saat akan senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, dan mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya karya-Mu, Roh Kudus-Mu terus bekerja di hati mereka semua, sehingga mereka semua menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur ke hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesempatan saat ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada setiap kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam segala perkara. Amin. Kami sampaikan terima kasih buat Pak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini, juga tim musik yang sudah melayani kita semuanya, sehingga saat ini kita boleh mengalami hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk ibadah wilayah berjalan di wilayah masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan setiap hari kami akan share di wilayah yang sudah ditentukan. Dan ibadah wilayah setiap dilakukan untuk jamnya jam 6 sore ya. Jadi 1 jam kita selesai ibadah. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, monggo saya persilahkan untuk bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini atau menghubungi kami. Apapun yang Tuhan lakukan untuk setiap kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap memperhatikan pekerjaan Tuhan, sehingga berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah tabur melalui hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Pak John, baik rumah tangga, pekerjaan, apapun yang beliau gumulkan hari-hari ini. Engkau adalah pribadi yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan pertolongan dalam setiap kehidupan beliau Bapa. Terima kasih. Berkati juga tim musik yang saat ini sudah melayani kami semua, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sehati berdoa juga untuk setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan seluruh kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri, saat ini Tuhan Engkau melawat mereka, menjamah mereka, dan memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih. Dan sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menyertai setiap kehidupan kami umat-Mu yang senantiasa taat, percaya, dan selalu bersyukur kepada Engkau. Kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, baik rumah tangga kami, pekerjaan kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kendaraan kemenangan-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami yang sakit oleh kuasa bilut-bilut Yesus sembuh, yang mengalami beban berat. Tuhan Engkau kekuatan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Saudara-saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau menyaksikan acara ini dan beribadah di rumah masing-masing, saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.